Ya siap, silakan tunggu. Jadi ada yang bisa saya bantu Pak? Saya ingin mengadakan surat arbitrase saya. Iya, silakan. Baik, silakan diisi terlebih dahulu ini Pak, terkait registrasi saksinya. Baik Pak, kalau boleh tahu ini mengenai perkara apa ya Pak? Begini Pak, saya sebagai kuasa hukum klien saya dan yang akan mewakili klien saya mengenai perkara kali ini, masalah yang dihadapi oleh klien saya adalah mengenai utang piutang klien saya sendiri Pak, yang akan kami selesaikan dengan sistem arbitrase. Baik Pak, mengenai penyelesaian perkara arbitrasenya, apakah ini menggunakan arbiter tunggal atau menggunakan majelis? Untuk hal itu bisa oleh kuasa hukum. Iya, silakan. Baik, mengenai hal itu kami sudah menentukan kami ingin menggunakan arbiter majelis. Apakah Bapak sudah menunjuk arbiternya sendiri atau perlu kami tunjuk terlebih dahulu? Kami sudah menunjuk arbiter sendiri dan sudah saya temui orangnya, yaitu Bapak Sultan Anas SRM. Baik, berarti sudah memiliki arbiter sendiri ya Pak. Sekarang saya akan melihatkan jadwalnya setelah sidangnya terlebih dahulu. Baik, kalau kita bercepat. Iya. Oke, baik Pak. Kebetulan ini ada jadwal yang kosong Pak, yaitu pada hari Senin tanggal 20 April tahun 2024. Bagaimana ya Pak? Baik, kami siap. Baik, kalau begitu salinan surat permohonan ini akan saya antarkan kepada termohon pada tanggal 15 April tahun 2024. Baik, Pak. Selamat dulu ya Pak. Terima kasih atas kunjungannya. Terima kasih. Ya. Pada hari ini Selasa tanggal 20 April 2024, sidang sengketa perdata bisnis antara PT Madjaya melawan PT Lancar Berkah perihal hubungan prestasi nomor A11-1-1-9-KP.04.01-2024 Bani Jakarta Arah dibuka oleh arbiter ketua dengan agenda mendamaikan kedua belah pihak. Sidang sengketa perdata bisnis antara PT Madjaya melawan PT Lancar Berkah perihal prestasi nomor A11-1-U1-9-KP.04.01-2024 Bani Jakarta perihal prestasi antara Rehartin Erlangga sebagai pemohon dan prestasi dan Rosi Septi Nuryanti sebagai termohon. Akan kita mulai sidang bersifat rahasia dan tertutup untuk umum. Baik, bisa diperkenalkan terlebih dahulu identitas pemohon dan termohon beserta kuasa hukumnya, dimulai dari pihak permohon terlebih dahulu. Nama saya Raden Erlangga, umur 40 tahun, beralamat di Rukun Taman Meruya, Blok R nomor 63, RT 4 RW 2, Meruya Utara, Kecamatan Kembangan, Kota Jakarta Barat, daerah khusus Ibu Kota Jakarta. Perkenalkan, nama saya Muhammad Najib Muhendis, SHMH, umur 42 tahun, dari kantor advokat Hadis dan Partners, yang beralamat di Jalan Jembatan Besi 1, nomor 8, RT 4, RW 3, Jembatan Besi, Kecamatan Tamburan, Kota Jakarta Barat, daerah khusus Ibu Kota Jakarta, 11330. Baik, silakan selanjutnya untuk pihak termohon untuk bisa memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Rosi Septi Nuryanti, umur 38 tahun, beralamat Jalan Kapuk Pulo, 027 RT 7 RW 10, Kapuk Cengkareng, Kota Jakarta Barat, daerah khusus Ibu Kota Jakarta. Perkenalkan, nama saya Daniel Aulia SHMH, umur 45 tahun, dari kantor Daniel dan Partner yang beralamat kantor Grogol, Permai Blok A nomor 38, Jalan Lato Meten, Jakarta Barat. Baik, sebelum kita mulai persidangan pada hari ini, dari pihak permohon terlebih dahulu untuk bisa menyerahkan kartu identitas beserta surat kuasanya. Baik, selanjutnya untuk pihak termohon untuk
menyerahkan kartu identitas dan surat kuasanya. Baik saudara pemohon dan saudari termohon, apakah saudara yakin akan menyelesaikan sengketa perdata bisnis ini melalui Badan Arbitrase Nasional dari pihak pemohon terlebih dahulu? Ya, kami yakin untuk menyelesaikannya di Bali. Baik, dari pihak termohon, bagaimana tanggapannya? Ya, Yang Mulia, kami yakin akan menyelesaikannya di Bali. Apakah saudara pemohon tidak ingin menyelesaikan sengketa perdata bisnis ini dengan cara berdamai saja? Dan Maret 2024, tapi tidak ada titik temunya, sehingga kami mengambil keputusan untuk menyelesaikannya di arbitrase sebentar, Yang Mulia. Baik, bagaimana dari saudari termohon? Yang Mulia, beri waktu untuk berdiskusi dengan penasihat hukum saya. Bagaimana saudara pemohon? Setelah menghasilkan perdamaian, tapi belum ada titik temu. Setelah berdiskusi dengan penasihat hukum saya, maka kami memutuskan untuk mencoba menyelesaikan sengketa ini dengan cara berdamai. Baik, bagaimana dari saudara termohon? Ya, benar, kami telah mengadakan perdamaian, tapi belum ada titik temu. Setelah berdiskusi dengan penasihat hukum saya, maka kami memutuskan untuk mencoba menyelesaikan sengketa ini dengan berdamai. Baiklah, sidang untuk hari ini ditutup dan akan dibuka lagi pada tanggal 3 Mei tahun 2024 dengan agenda menetapkan hasil dari mediasi. Dan apabila tidak ada titik temu, maka akan dilanjutkan dengan mendengarkan hasil saksi dari pihak pemohon. Sidang saya tutup. Sidang hari ini ditutup dengan kesimpulan kedua belah pihak akan mencoba jalur penyelesaian sengketa perdata bisnis perihal investasi dengan cara perdamaian. Sidang dibuka lagi pada tanggal 3 Mei 2024 dengan agenda mendengarkan hasil dari perdamaian, dan apabila tidak ada titik temu akan dilanjutkan dengan mendengarkan saksi dari pihak pemohon. Pada hari ini Selasa tanggal 3 Mei 2024, sidang sengketa perdata bisnis antara PT Maju Jaya melawan PT Lancar Berkah perihal investasi nomor A11.U1 dari 1796 dari KP.04.01 dari 2024 Bali Jakarta akan dibuat oleh arbiter ketua dengan agenda mendengarkan hasil dari keinginan berdamai dari para pihak, dan apabila tidak ada titik temu akan dilanjutkan dengan mendengarkan saksi dari pihak pemohon. Sidang sengketa perdata bisnis tentang perjanjian sewa menyewa PT Maju Jaya dan PT Lancar Berkah nomor A11.1796/KP.04.01/2024 Bali Jakarta perihal investasi antara Reher dan Erlangga sebagai pemohon dan Rosi Septinurnanti sebagai termohon. Akan kita mulai. Kepada kedua belah pihak, apakah telah hadir saat ini? Dimulai dari pihak pemohon. Baik, Yang Mulia, kami dari pihak pemohon sudah hadir. Baik, jika demikian, bagaimana halnya dengan pihak termohon? Baik, Yang Mulia, kami dari pihak termohon juga sudah hadir. Baiklah, kita langsung saja ke acara persidangan selanjutnya untuk mendengarkan hasil perdamaian yang diterangkan kedua belah pihak. Dari pihak termohon terlebih dahulu, kami persilahkan untuk memberitahukan hasil dari keputusan pada tahap perdamaian perihal investasi. Dari hasil mediasi kemarin, kami tidak menemukan titik temu, sehingga kami sepakat untuk menyelesaikan sengketa perdata bisnis perihal investasi ini di pengadilan arbitrase dalam hal ini, Badan Arbitrase Nasional. Baik, setelah mendengarkan hasil yang telah diberitahukan oleh para pihak, maka akan dilanjutkan dengan agenda mendengarkan saksi dari pihak pemohon. Saya persilahkan kepada auditor pertama jika ada yang ingin ditanyakan kepada para pihak. Adakah saksi yang ingin dihadirkan dari pihak pemohon? Ada, Yang Mulia, kami menghadirkan saudari Azharafi sebagai saksi. Baik, silakan untuk saksi dari pihak pemohon untuk memasuki ruangan. Baik, saya persilakan kepada arbiter 1 jika ada yang ingin dipertanyakan kepada para pihak saksi. Saya ingin menanyakan apakah benar saudara Azharafi merupakan saksi dari pihak pemohon? Yang Mulia, saya saksi dari pihak pemohon. Apa yang Anda ketahui daripada perjanjian oleh kedua pihak ini?
Saya bertindak sebagai orang yang menjadi saksi saat pembuatan perjanjian ini yang mulia. Saudari saksi selain daripada saksi dalam perjanjian ini mengetahui lebih banyak hal lainnya mengenai pelaksanaan perjanjian ini. Yang mulia, saya mengetahui bahwa pihak kedua dalam hal ini termohon membayar uang sewa sebanyak 645.840.000 dalam waktu penyewaan 828 jam yang mulia. Dari manakah Anda mengetahui bahwa perjanjian tersebut tidak dilaksanakan sesuai dengan yang diperjanjikan sesuai perjanjian? Karena saya adalah teman daripada pihak pertama dan pihak pertama menyertakan saya sebagai saksi dalam perjanjian tersebut, serta menceritakan dan ikut menagih uang sewa yang diperjanjikan kepada pihak kedua, serta mengetahui persis isi perjanjian tersebut dan bahwasanya pihak kedua melakukan negosiasi dari isi perjanjian tersebut. Baiklah, cukup pertanyaan dari saya. Baiklah, adakah yang ingin disampaikan oleh penasihat hukum dari pihak pemohon? Dilihat dari keterangan saksi dari pihak kami, jelaslah pihak kedua melakukan prestasi. Baiklah, saya akan menanyakan tanggapan dari pihak termohon. Silakan. Yang mulia, saya akan kembali mengatakan bahwa keadaan perusahaan saya mengalami kesulitan keuangan dan masih mencoba untuk memulihkan kondisi keuangan kami. Dan juga kami memiliki keiktikat baik untuk membayar, namun mohon diberikan waktu kepada kami sedikit lebih lama mengondisikan perusahaan kami. Baik, setelah mendengarkan hasil yang telah diberitahukan oleh para pihak, maka akan dilanjutkan dengan mendengarkan saksi dari pihak termohon. Adakah saksi yang ingin dihadirkan oleh pihak termohon? Tidak ada yang mulia, kami di sini tidak menghadirkan saksi. Baiklah, maka kami majelis arbiter akan berdiskusi dan membuat keputusan selama 2 minggu. Setelah sidang ini ditutup, surat keputusan yang majelis arbiter buat akan diserahkan kepada kedua belah pihak yang bersengketa di alamat yang telah tertera dalam surat permohonan arbitrase. Dalam hal ini adalah pihak pemohon dan pihak termohon. Sidang pada hari ini, Selasa tanggal 3 Mei dari tahun 2024 ditutup dengan kesimpulan bahwa keputusan akan dibacakan pada tanggal 10 Mei tahun 2024. Maka sidang kedua hari ini akan saya tutup. Dan hari ini Selasa tanggal 3 Mei 2024 ditutup dengan kesimpulan bahwa keputusan akan keluar pada tanggal 10 Mei 2024. Sidang akan dibuka lagi tanggal 10 Mei dengan agenda pembacaan keputusan. Pada hari ini Selasa tanggal 10 Mei 2024, sidang sengketa perdata bisnis tentang perjanjian pengelolaan tambang batu bara perihal dan prestasi nomor A11.1.17-KP.17.01.04.2024 Bani Jakarta akan dibuka oleh Ketua Arbiter dengan agenda pembacaan akta surat keputusan. Sidang sengketa perdata bisnis nomor A11.17-17-KP.04.01/tahun 2024 Bani Jakarta tentang perihal web prestasi antara Rahardian Erlangga sebagai pemohon melawan Rosi Septinur-Neti sebagai termohon akan kita mulai. Kami majelis arbiter dengan ini memutuskan bahwa yang pertama, saudara pemohon mendapatkan haknya yaitu suatu pembayaran uang sewa sebesar 645.840.000 dari pihak termohon. Yang kedua, pembayaran uang sewa tersebut dilunasi dalam 3 kali pembayaran oleh pihak termohon kepada pihak pemohon dengan jangka waktu 3 bulan. Dan yang ketiga dan terakhir, ketentuan lebih lanjut terhadap putusan arbitrase di atas dilakukan menurut peraturan perundang-undangan yang ada. Bagaimana saudara pemohon? Apakah sepakat dengan keputusan tersebut? Ya, sepakat. Bagaimana saudari pemohon? Apakah sepakat? Yang mulia, saya sepakat. Sidang pada hari ini, Selasa tanggal 10 Mei tahun 2024 akan ditutup dengan kesimpulan bahwa adanya kesepakatan kedua belah pihak dan akan dibuat akta perdamaian. Akta perdamaian tersebut akan dikirim kepada pemohon dan termohon sesuai dengan alamat yang tertera dalam surat permohonan. Maka sidang pada hari ini akan saya tutup. Sidang hari ini Selasa tanggal 10 Mei 2024 ditutup dengan kesimpulan bahwa adanya kesepakatan kedua belah pihak dan akan dibuat surat keputusan majelis arbiter. Surat keputusan majelis arbiter
tersebut akan dikirim kepada pemohon dan termohon sesuai dengan alamat yang tertera dalam surat pemohonnya.